Baik, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Pada bagian ini kita akan membedah satu persatu apa yang sebenarnya berlangsung, mulai dari proses administratif, aturan yang menjadi landasan pencairan, keputusan pemerintah, hingga informasi terbaru dari Taspen dan Kementerian Keuangan. Saya akan menerangkannya secara perlahan, runtut, dan memakai contoh-contoh yang mudah dipahami agar Bapak Ibu benar-benar mengerti mengapa pencairan rapel tidak bisa hanya berdasarkan kabar yang beredar, serta apa syarat utama agar dana benar-benar dapat masuk ke rekening. Pertama, mengapa isu tentang tanggal 21 November bisa sangat ramai? Sebelum masuk ke teknis, kita bahas dulu asal-usul kabarnya. Setiap kali pemerintah mengumumkan kenaikan gaji ASN dan kenaikan pensiunan untuk tahun berjalan, biasanya akan langsung muncul pertanyaan, kapan rapelnya keluar? Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama, ketika gaji ASN aktif naik, maka pensiunan juga mendapat penyesuaian melalui Taspen. Tetapi prosesnya tidak langsung selesai dan seringkali tanggal yang menyebar di masyarakat bukan berasal dari dokumen resmi. Nah, khusus untuk kabar 21 November ada beberapa pemicu. A. Ada sejumlah daerah yang mengajukan lebih cepat. Beberapa instansi, terutama di kementerian dengan administrasi yang lebih tertib, bisa mengirimkan daftar gaji susulan DJS lebih awal. Begitu dokumen masuk, Taspen bisa mempercepat verifikasi. Ketika 1-2 orang menerima lebih cepat, kabar tersebut langsung menyebar. B. Sebagian bendahara gaji memberi perkiraan tanggal. Biasanya bukan tanggal resmi dari pemerintah, tetapi hanya perkiraan berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya. C. Media sosial membuat isu semakin besar. Satu unggahan di TikTok atau Facebook bisa dengan cepat dianggap sebagai fakta, padahal pencairan secara nasional tidak dapat disamaratakan. Kedua, apa sebenarnya dasar hukum untuk pencairan rapel pensiunan? Ini penting dipahami karena rapel bukan sekadar kehendak pemerintah, melainkan proses yang sangat administratif. Secara umum, pencairan pensiun dan rapelnya melibatkan peraturan pemerintah, PP tentang kenaikan gaji atau penyesuaian pensiun, surat edaran dari Kementerian Keuangan, dokumen pengajuan dari instansi, DJS, validasi data oleh Taspen, serta penetapan pembayaran dari KPPN untuk ASN aktif yang kemudian menjadi acuan bagi rapel pensiunan. Perhatikan poin nomor 3 dan 4 karena inilah yang paling sering menimbulkan perbedaan antar wilayah. Ketiga, DJS merupakan dokumen penting yang sering tidak diketahui banyak orang. Banyak pensiunan bertanya, kenapa Taspen lama memproses? Apakah pemerintah tidak punya anggaran? Padahal yang sering terjadi adalah DJS dari instansi belum dikirim. Apa itu DJS? Daftar gaji susulan adalah dokumen perhitungan gaji baru yang wajib dibuat setiap instansi setelah ada kenaikan gaji. Dokumen ini bukan dibuat Taspen, bukan dibuat Kemenko, tetapi oleh bendahara atau bagian keuangan instansi tempat ASN tersebut bekerja dulu. Untuk pensiunan, DJS dari instansi tetap menjadi dasar perhitungan meskipun sudah tidak bertugas. Sistem mengikuti data terakhir Anda sebagai ASN. Mengapa bisa terlambat? Ada beberapa alasan. Banyak instansi masih memakai sistem manual, beban kerja bendahara tinggi, pemahaman teknis tentang sistem gaji baru belum seragam, serta adanya perubahan pejabat atau mutasi pegawai bagian keuangan. Akibatnya, Taspen tidak dapat memproses apapun sebelum DJS diterima. Bila DJS terlambat dari satu instansi saja, maka semua pensiunan dari instansi tersebut otomatis ikut menunggu. Inilah penyebab daerah A sudah cair sementara daerah B belum. Keempat, bagaimana Taspen memproses rapel setelah menerima DJS? Setelah dokumen masuk, alur kerja Taspen cukup jelas. Verifikasi data untuk memastikan data pensiunan sesuai, tidak ada duplikasi, dan tidak terjadi selisih. Penyesuaian SK pensiun untuk memastikan angka sesuai dengan dasar hukum. Pembuatan daftar bayar oleh Taspen. Pengiriman daftar tersebut ke mitra pembayaran, yaitu bank. Lalu pencairan dana ke rekening pensiunan sesuai jadwal. Biasanya setelah dokumen lengkap, proses Taspen memerlukan 7 hingga 14 hari kerja.
Bisa lebih cepat atau lebih lambat bergantung pada jumlah data yang harus ditangani. Kelima, penjelasan resmi dari Kementerian Keuangan. Kekhawatiran yang sering muncul adalah pemerintah belum menyediakan anggaran. Padahal Kemenkeu sudah menegaskan bahwa anggaran untuk kenaikan gaji dan penyesuaian pensiunan telah dialokasikan dalam APBN. Bahkan Menkeu telah menginstruksikan percepatan perhitungan ulang gaji ASN aktif, penyaluran gaji dengan ketetapan baru, serta penyelesaian rapel yang merupakan konsekuensi dari tanggal efektif PP. Jadi hambatannya bukan pada ketersediaan anggaran, tetapi pada proses administratif dan teknis di lapangan, terutama DJS. Keenam, apakah benar pencairan dilakukan serentak pada 21 November? Inilah yang paling banyak ditanyakan. Setelah melihat kondisi di lapangan, jawabannya adalah tidak ada ketentuan resmi yang menyatakan rapel wajib cair pada tanggal 21 November. Yang ada hanyalah target waktu kerja, estimasi internal, dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Beberapa daerah bisa cair pada tanggal 15, beberapa tanggal 20, dan sebagian bahkan baru selesai pada akhir bulan. Semuanya bergantung pada kesiapan dokumen dari instansi masing-masing. Jadi memang ada yang menerima pada tanggal 20, tetapi itu bukan keputusan nasional, melainkan hasil dari administrasi daerah yang lebih cepat. Ketujuh, jika dana belum cair, apa yang bisa dilakukan pensiunan? Ada 3 langkah sederhana. A. Hubungi instansi asal, bukan Taspen. Tanyakan apakah DJS sudah dibuat, sudah dikirim, dan apakah sudah disetujui. B. Cek ke Taspen. Jika DJS sudah masuk, Taspen bisa memberikan perkiraan waktu proses. C. Jangan terpaku pada satu tanggal tertentu. Selama PP sudah terbit dan anggaran disiapkan, rapel pasti cair. Yang berbeda hanyalah waktu pemrosesan antar daerah. Kedelapan, informasi lengkap tentang besaran rapel dan cara menghitungnya. Banyak yang menanyakan berapa jumlah rapel yang akan diterima. Berikut gambaran cara perhitungannya. Kenaikan gaji ASN aktif berpengaruh pada para pensiunan melalui penyesuaian dasar pensiun. Rumus sederhananya seperti ini. Rapel sama dengan pensiun baru dikurangi pensiun lama, lalu dikalikan jumlah bulan yang tertunda. Biasanya dihitung mulai Januari hingga bulan SK ketetapan baru selesai, atau sejak bulan PP mulai berlaku. Contoh mudahnya, jika kenaikan pensiun Anda Rp20.000 dan total rapelnya Rp250.000 per bulan selama 10 bulan, maka rapel yang diterima adalah Rp250.000 dikali 10, yaitu Rp2.500.000. Jumlah tiap orang berbeda berdasarkan golongan terakhir, masa kerja, jabatan fungsional atau struktural, TMT pensiun, serta dasar perhitungan sebelumnya. Taspen memakai sistem, bukan hitungan manual, sehingga hasilnya jauh lebih akurat. Pensiunan perlu selalu memperbarui data. Kadang muncul keluhan bahwa pemerintah terlalu rumit. Mengapa tidak langsung membayarkan saja? Kenyataannya bukan pemerintah yang membuat sulit, melainkan jumlah data pensiunan yang sangat besar. Ada jutaan pensiunan dan tiap orang memiliki riwayat berbeda. Banyak juga yang masih memakai data lama, misalnya NIP ganda, perpindahan instansi belum tercatat, masa kerja belum sinkron, atau SK kenaikan pangkat belum masuk sistem. Jika Anda pensiun sudah lama, sistem lama sering tidak cocok dengan sistem baru, sehingga proses penyesuaian memerlukan waktu lebih panjang. Pemerintah juga harus memastikan tidak ada kesalahan karena jika terjadi salah bayar, risikonya besar dan dianggap merugikan negara. Pensiunan bisa diminta mengembalikan kelebihan pembayaran dan proses hukumnya bisa panjang. Karena itu verifikasi harus sangat teliti. Ada kasus ketika 2 pensiunan menerima pencairan rapel pada waktu yang berbeda. Misalnya satu orang berasal dari instansi yang cepat membuat DJS, datanya lengkap dan tidak ada selisih. Taspen menerima berkas pada awal November sehingga ia mungkin menerima rapel pada minggu kedua atau ketiga. Sementara pensiunan lain berasal dari instansi yang terlambat membuat DJS, datanya belum sinkron, ada selisih masa kerja, atau terdapat perbedaan nama di SK dan KTP. Taspen baru menerima berkas pada akhir November, sehingga pencairannya terjadi di akhir bulan atau awal bulan berikutnya. Keduanya sama-sama berhak, tetapi proses administrasinya tidak sama. Pemerintah justru berupaya mempercepat, bukan menunda.
Banyak orang mengira pemerintah sengaja menahan pencairan, padahal Kemenkeu mendorong percepatan. ASN aktif diharapkan menerima gaji baru tepat waktu, pensiunan segera memperoleh penyesuaian, dan daerah segera merampungkan DJS. Pemerintah tidak punya alasan menunda karena anggaran sudah dialokasikan. Pencairan meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat persepsi positif pemerintah, dan merupakan hak pensiunan yang harus dipenuhi. Semuanya berjalan menuju percepatan, bukan penghambatan. Karena banyak informasi menyesatkan, pensiunan harus berhati-hati terhadap hoaks. Ada kabar seperti Taspen menahan dana, rapel pasti cair pada tanggal tertentu. Jika belum cair berarti instansi lambat, hanya pensiunan baru yang dapat rapel, atau dana APBN sudah habis. Semua itu tidak benar. Hoaks dapat menimbulkan kecemasan, kesalahpahaman, antrian panjang di kantor Taspen, dan persepsi negatif. Karena itu, pilih sumber yang dapat dipercaya, Taspen resmi, instansi asal, pengumuman pemerintah, atau kanal edukasi yang kredibel. Ada beberapa tips agar proses pencairan pensiun selalu lancar. Perbarui data secara berkala, perubahan alamat, nomor rekening, KTP baru, atau status keluarga harus segera dilaporkan. Simpan semua SK lama karena SK terakhir menjadi dasar hitungan pensiun. Pastikan instansi asal mempunyai riwayat data Anda yang lengkap dan sebelum pensiun, mintalah salinan atau foto datanya. Selalu pantau pengumuman resmi dan jangan hanya mengandalkan grup WA, keluarga, atau tetangga. Pemerintah tetap menunjukkan komitmen kuat pada pensiunan. Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah meningkatkan dana pensiun secara bertahap, memperluas digitalisasi layanan Taspen, menjamin indeksasi penyesuaian, menyediakan autentikasi online, dan mempermudah pencairan bagi wilayah terpencil. Ini menegaskan bahwa hak pensiunan tetap menjadi prioritas. Untuk perkiraan waktu pencairan yang paling masuk akal, pola tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa daerah yang cepat menyelesaikan DJS biasanya cair pada minggu kedua atau ketiga, sedangkan daerah yang lambat menyelesaikan dokumen biasanya cair di akhir bulan. Jika ada revisi waktu, mungkin mundur sedikit, tetapi yang penting rapel tetap dibayarkan, hanya waktunya yang berbeda. Kesimpulannya, tanggal 21 November memang mungkin terjadi, tetapi tidak bersifat mutlak. Ada yang menerima sebelum tanggal itu, ada daerah yang menargetkannya. Namun tidak benar jika seluruh nasional pasti pada tanggal tersebut. Kuncinya tetap pada DJS dan validasi Taspen. Dengan pemahaman seperti ini, Bapak Ibu tidak mudah terpengaruh isu yang menyesatkan. Penutupnya, itulah pembahasan lengkapnya Bapak Ibu. Kini Anda sudah memahami apa yang terjadi di balik proses pencairan rapel pensiunan, peran Taspen, kebijakan Kemenkeu, serta alasan mengapa tanggal yang beredar bisa berbeda-beda. Saya berharap penjelasan ini memberi ketenangan dan kejelasan, karena sebagai pensiunan, Bapak Ibu berhak mendapatkan informasi yang akurat dan tidak membingungkan. Jika penjelasan seperti ini terasa bermanfaat tentang pensiun, hak ASN, rapel, perubahan aturan, dan perkembangan kebijakan, silakan lanjut mengikuti konten di channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar setiap ada informasi penting yang memengaruhi kesejahteraan Anda, Bapak Ibu dapat langsung menerima pemberitahuannya tanpa ketinggalan sedikit pun. Ya,